Justin Hubner promosi ke timnas senior. Jawab kritik Fahri Husaini soal naturalisasi pemain timnas Indonesia. Jelang TC timnas Indonesia, Rafael Strijk cetak brace untuk adu Den Haag. Diam-diam Sinteyong incar pemain Sunderland untuk timnas Indonesia. Calon lawan timnas Indonesia segera naturalisasi wonderkid timnas Swedia untuk Piala Asia 2023. Piala Asia 2023 akan digelar di Qatar pada 12 Januari hingga 10 Februari. Pada ajang itu, Irak berada di grup D bersama Jepang, Vietnam, dan timnas Indonesia. Untuk menghadapi kompetisi paling akbar di Asia itu, pelatih Irak Jesus Casas memutuskan untuk memanggil pemain Liga Swedia, Montader Majid. Ia bermain untuk klub Swedia Hammarby. Pemain 18 tahun itu berposisi sebagai pemain sayap kanan. Lahir di Swedia, merupakan pemain timnas U19 Swedia. Ia lahir dari ayah dan ibu Irak yang berimigrasi ke Swedia. Montader Majid cukup mendapatkan menit bermain di Hammarby. Meski baru berusia 18 tahun, ia tercatat tampil dalam 16 laga dengan total 714 menit di kompetisi kasta teratas Swedia. Montader juga telah menyumbang 1 gol. Justin Hubner promosi ke timnas senior. Bek keturunan Indonesia Justin Hubner masuk dalam skuad Wolverhampton Wanderers saat berhadapan dengan Arsenal. Pada laga yang digelar di Emirates Stadium, Hubner yang merupakan pemain Wolves U21 dilirik oleh pelatih Gary O'Neill. Jelang masuk ke lapangan, Hubner terlihat percaya diri dan tidak ada rasa minder meski jadi pemain termuda di tim. Dia menggunakan 4 perhatian pemain untuk memasukkan Dan Bentley, Matt Doherty, Fabio Sarabia, Sasa Kalajdzic di laga ini. Hasilnya, Justin Hubner hanya mendapatkan kesempatan berada di bangku cadangan hingga akhir pertandingan. Pemanggilan Hubner ke timnas senior bukan tanpa alasan. Pemain berusia 20 tahun ini merupakan kapten tim Wolves U21. Dia juga sudah tampil reguler di sana dan bermain cukup solid sebagai bek. Sementara itu, Wolves memang dalam kondisi krisis pemain saat melawan Arsenal. Justin Hubner sendiri tinggal selangkah lagi bisa membela timnas Indonesia. Proses pemindahan kewarganegaraan yang sudah dia lalui tinggal menunggu keputusan presiden. Tiga event ini akan digelar di Indonesia pada 2024. Masyarakat pencinta sepak bola Indonesia mulai bertanya-tanya apa event selanjutnya yang akan digelar di tanah air selepas Piala Dunia U17. 3 event internasional itu adalah Piala AFF U16, Piala AFF U19, dan Piala Asia Wanita U17. Indonesia kembali dipercaya menjadi tuan rumah 2 turnamen sepak bola usia muda antar negara-negara Asia Tenggara. Selain itu, Indonesia juga ditunjuk oleh AFC untuk menggelar Piala Asia Wanita U17 antar negara-negara di benua Asia. Untuk Piala AFF, sampai saat ini belum diketahui kapan turnamen itu digelar. Piala AFF U16 terakhir kali digelar pada 2022, di mana Indonesia menjadi tuan rumah yang digelar di Yogyakarta. Adapun untuk Piala Asia Wanita U17, rencananya akan digelar pada 7 sampai 20 April 2024. Akan ada 8 negara termasuk Indonesia yang bertanding di turnamen tersebut. Palembang disebut bakal jadi tuan rumah kompetisi Piala Asia Wanita U17 2024. Sementara untuk Piala AFF U16 dan Piala AFF U19, Muhammad menyebut Solo sebagai salah satu kandidat terkuat sebagai tuan rumah. Jawab kritik Fahri Husaini soal naturalisasi pemain timnas Indonesia. Mantan anggota EXO PSSI, Hassani Abdul Ghani, memberikan balasan terkait kritik kepada pemain naturalisasi timnas Indonesia. Hassani merupakan sosok yang sempat berperan aktif terkait proses naturalisasi pemain skuad Garuda. 3 nama yakni Jordi Amat, Saini Patinama, dan Sandy Walsh dia kawal hingga menjadi WNI. Tugasnya kemudian diberikan kepada Hamdan Hamedan yang saat ini menjabat jadi staf ahli Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora. Saat ini, proses naturalisasi
terus mendapatkan kritikan tajam, salah satunya oleh Fahri Husaini. Menurutnya, pemain keturunan tersebut merupakan WNI yang saat ini berkarir di luar negeri, kata Hassani Al-Bugani. Mereka memiliki hal untuk kembali dan membela timnas Indonesia. Apalagi, FIFA memperbolehkan pemain-pemain tersebut untuk diproses membela negara nenek moyangnya. Saya menyayangkan harusnya tokoh seperti Bang Fahri tidak lagi melontarkan hal ini. Karena pemain yang diambil sekarang, dia bukan pemain asing, dia bukan WNA, tapi anak Indonesia yang telah merantau ingin pulang ke Indonesia, ingin membela negara orang tuanya atau negara nenek moyangnya, kata Hassani Abdul Ghani. Jelang TC Timnas Indonesia, Rafael Strijk cetak brace untuk ADO Den Haag. Winger Timnas Indonesia, Rafael Strijk mencetak 2 gol bagi ADO Den Haag U21. Strijk dipanggil untuk menjalani laga pekan ke-13 kompetisi Liga Belanda U21 melawan FC Groningen. Pada laga ini, winger skuad Garuda tersebut tampil sejak menit pertama. Bahkan, 2 gol sukses dia ciptakan di pertandingan ini. Meski sukses memberikan kontribusi kepada timnya, laga yang digelar di Spartak de Horen belum berpihak kepada Rafael Strijk dan kawan-kawan. Mereka harus kalah dengan skor tipis 4-3 dari tim tuan rumah. Laga selanjutnya ADO Den Haag U21 akan bertanding melawan Feyenoord U21 pada 9 Desember mendatang. Dengan penampilannya yang memukau, Strijk berpeluang kembali mendapatkan panggilan. Sebenarnya pemain berusia 20 tahun ini sudah promosi ke timnas senior ADO Den Haag. Dia musim ini sudah bermain dalam 3 pertandingan di kasta kedua Liga Belanda. Sementara itu, dia masih dominan berada di bangku cadangan. Diam-diam Sinteyong incar pemain Sunderland untuk timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia Sinteyong sudah lama mengincar Jason Self. Jensen saat ini membela tim kasta kedua Liga Inggris Sunderland. Dia musim ini sudah bermain dalam 5 pertandingan di timnya tersebut. Pemain berusia 20 tahun ini baru didatangkan dari VSV Eindhoven. Dia mulai karir dengan masuk akademi VSV tahun 2019 lalu. Kemudian, pemain kelahiran ED ini terus promosi dan akhirnya mencapai VSV U21. Mantan anggota EXO PSSI, Hassani Abdul Ghani, menjelaskan bahwa Sinteyong sangat ingin mendapatkan Jason Self. Jensen saat ini diproyeksikan bisa bermain untuk timnas U20 Indonesia. Dari daftar nama bidikan yang ada, Jensen jadi salah satu pemain yang masuk prioritas. Kabar baik buat timnas Indonesia, pemain abroad andalan Sinteyong siap kembali. Seperti diketahui, Marcelino Ferdinand menjadi salah satu pemain andalan timnas Indonesia dari kelompok usia hingga senior. Akan tetapi, sebelumnya ia harus absen membela timnas Indonesia dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia karena cedera. Bahkan Marcelino Ferdinand yang sempat dipanggil pada babak putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Brunei juga tak bisa membela tim. Ia memang datang ke Indonesia, akan tetapi Marcelino Ferdinand tak bisa bermain bersama skuad Garuda. Marcelino dikabarkan sudah mulai menjalani latihan untuk bisa segera kembali bersama rekan-rekannya. Kali ini, Marcelino sudah bisa menjalani latihan normal untuk bisa segera kembali bergabung dengan tim. Bahkan, ia sudah terlihat ikut menjalani latihan di lapangan dengan rekannya. Tentu saja, latihan ini dilakukan agar ia bisa segera mengejar kondisi para pemain lain. Sebab selama ini, Marcelino hanya fokus latihan pada pemulihan otot saja. Tentu saja, berita ini menjadi kabar baik buat tim asuhan Sinteyong, sebab timnas Indonesia akan segera menghadapi Piala Asia 2023.